Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini ada pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saya rasa juga ini mewakili dari teman-teman juga yang baru telat bayar atau yang baru jatuh tempo di pinjol ya. Pasti Anda juga bertanya dengan hal yang sama mengenai ketidakmampuan Anda atau ketidaksanggupan Anda ketika Anda sudah menyatakan tidak mampu bayar atau tidak sanggup bayar di salah satu pinjol legal, bahkan ini sampai di 5 aplikasi gitu loh ya, yang mana pinjolnya itu mungkin apapun pinjolnya, saya rasa juga dengan mengalami gangguan juga gitu loh, gangguan ketakutan, sama seperti yang dipertanyakan oleh salah satu follower saya ini. Dia bertanya di sini, dia sudah galbay seperti dipinjam yuk, dibantu saku, Julo, Uatas, dan Pinplus, ya kan? Dari tanggal 12 Agustus gitu loh. Kira-kira aman nggak sih gitu loh? Dan ini yang mau saya terangkan buat Anda semuanya. Teman-teman pasti juga merasakan hal yang sama ya, ketika Anda telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjol, mungkin bisa jadi itu di Akulaku, di Kredivo, di Shopee, 360 kredit pintar dan lain sebagainya gitu loh ya. Pasti Anda juga bertanya, aman apa tidak ya? Ternyata setelah saya telusuri, tadi saya sempat berbincang juga sedikit, saya tanyain aman apanya ini gitu loh, bisa lebih detail lagi nggak gitu loh. Walaupun saya sudah nalar, aman itu pasti orang-orang aman nggak, tidak sebar data, aman tidak kunjungan DC ke rumah, aman dan segala macam. Tapi saya penasaran aja jawabannya itu seperti apa gitu loh ya kan. Ya galbay di aplikasi pinjolnya bang. Iya, saya bilangin terus amannya itu aman apa gitu ya kan. Dia bilangin didatangi DC nggak ya. Aku daerah Jawa Tengah, Brebes, Losari. Oke, ternyata ini ending akhirnya. Pasti teman-teman juga banyak ya, karena setiap kali saya live juga banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bang, saya sudah tidak mampu lagi nih bayar di pinjol ini misalnya gitu ya. Aman apa tidak ya? Saya kan selalu bertanya itu, aman nih, aman apanya nih? Aman dari apa ini? Aman seperti apa ini? Kan saya selalu bertanya hal itu ya kan. Ternyata saya baru tahu hari ini gitu loh, lebih detailnya di masing-masing teman-teman itu. Ternyata aman itu aman tidak didatangi DC apa tidak gitu loh. Didatangi DC apa tidak gitu loh. Pasti itu yang sangat mengganjal sekali dalam pemikiran teman-teman semuanya. Oke. Untuk teman-teman yang mengalami telat bayar seperti pinjol-pinjol, dimanapun pinjol legalnya, hal yang paling pertama harus Anda lakukan adalah berdamailah dengan diri sendiri. Karena hasil kolaborasi tadi itu menimbulkan rasa tidak aman, menimbulkan rasa penasaran, dan pemikiran Anda selalu Anda peras pemikiran Anda itu untuk terus memikirkan tentang kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi, apakah aman dari DC atau tidak. Sebenarnya problem Anda tidak perlu juga Anda sampai berlarut memikirkan aman dari DC apa tidak, aman dari kunjungan ini apa tidak. Itu nggak perlu sebenarnya. Yang perlu Anda lakukan hari ini adalah bagaimana caranya Anda berdamai dengan diri Anda sendiri. Anda harus sinkron antara pemikiran dan hati Anda. Ini sangat penting. Kalau pemikiran dan hati Anda selalu berlawanan, ya, ketika hati Anda menyatakan oke, saya berhenti bayar di sini, saya tidak mau melanjutkan lagi pembayaran, saya tidak mau lagi bodoh dalam hal ini, tapi pemikiran Anda memaksa, weh hati-hati loh, nanti orang tuamu tahu, nanti suamimu tahu, tetanggamu tahu, teman-temanmu tahu, kamu bisa divonis miskin, orang tuamu bisa ngusir kamu, suamimu bisa menceraikanmu. Ini ketidaksinkronan antara hati dan pikiran. Jadi saya pengen mengajak teman-teman semuanya, ketika Anda menyatakan sudah tidak mampu bayar, sudah tidak sanggup bayar, hal yang paling Anda taklukkan adalah pertama berdamai dengan diri sendiri, kedua adalah Anda jujur dan terbuka dengan orang-orang yang berpengaruh dalam hidup Anda. Seperti orang tua, itu adalah orang yang berpengaruh. Mau gimana pun orang tua tidak perlu kamu bohongi. Ya, karena dialah yang mendidik kita sejak kecil, dialah yang lebih tahu tempat permasalahan kita, dan dialah yang lebih tepat untuk Anda lari dari semua masalah yang ada tempat Anda berkeluh kesah. Kita jujur sama orang tua bukan berarti kita meminta orang tua kita untuk membayar, tapi paling tidak meringankan sedikit beban kita supaya kita tidak tertumpu lagi dengan satu ucapan, apakah aman? Ya, apakah ada DC? Apakah akan ada kunjungan ke rumah? Jadi saya pengen untuk membasmi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, yang mana pertanyaan itu selalu berdampak buruk dalam kehidupan teman-teman semuanya. Usahakan untuk teman-teman semuanya jujur dan terbuka sama orang tua. Ya, apapun konsepnya, jangan Anda berpikir nanti orang tua saya riwayat jantung bang, orang tua saya riwayat sakit. Udah, Anda stop drama itu. Asal Anda tahu
hidup mati seseorang tidak ditentukan oleh masalah orang lain. Itu sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman semuanya, yang namanya hidup mati kita ini sudah ada yang menentukan gitu loh. Jam, waktu, detiknya sudah tertentu. Jadi nggak ada yang namanya orang-orang itu pergi dari dunia ini untuk selamanya karena masalah orang lain, itu nggak ada. Ya, cari waktu-waktu yang tepat, Anda jujur dan terbuka sama orang tua. Habis itu sama suami. Banyak juga dari istri yang mencoba menutupi hal ini dari suaminya. Oke, saya paham, mungkin Anda takut pertengkaran dalam keluarga, perceraian dalam rumah tangga dan segala macam. Tapi buat teman-teman semuanya, Anda harus melawan semua ini gitu loh. Anda harus melawan rasa takut yang ada. Anda tidak perlu memunculkan problem-problem yang berlebihan dalam hal ini. Anda harus melawan semuanya. Ya, mulai hari ini Anda cari waktu-waktu yang tepat, Anda jujur dan terbuka sama suami Anda. Kalau memang Anda sudah khilaf dalam hal itu, sampaikan kekhilafan Anda. Kalau Anda sudah sesat dalam hal itu, sampaikan kesesatan Anda dan jangan diulangi lagi buat kedepannya. Dan lagian, kalau suami marah menasihati Anda, itu wajar-wajar saja, karena dialah yang menanggung Anda lahir dan batinnya. Tapi kalau sampai dia menceraikan Anda dan segala macam, Anda juga nggak perlu berkecil hati dalam hal itu. Berarti suami Anda bukan orang yang terbaik buat Anda, itu aja. Karena apapun kesalahan yang terjadi sama istri tidak terlepas dari kesalahan si suami. Ketika ada istri yang mencoba untuk jujur sama suaminya malah memponis terlalu jauh, itu suami yang nggak benar juga. Tapi sebagai istri harus jujur dan terbuka. Dengan begitu, kalau Anda sudah bisa, pertama jujur sama orang tua, kedua sama suami, kalau dua hal itu sudah Anda lakukan, saya yakin Anda tidak perlu menyibukkan diri lagi. Apakah galbay di sini aman? Apakah galbay di sini aman? Apakah galbay di sini aman? Ya, karena biasanya pemicu dari orang-orang yang bertanya aman itu, pertama dia tidak pengen diponis miskin, tetangga tahu, teman-teman tahu. Udahlah, stop drama, ikhlas menerima takdir. Yakinkan kalau memang sudah tidak ada uang, ya sudah, kita terima kenyataan hari ini. Ya, begitu juga dengan sama orang tua. Anda harus jujur dan terbuka. Begitu Anda sudah jujur dan terbuka sama orang tua dan sama suami, itu akan menghilangkan pertanyaan aman atau tidak tadi. Yang jelas, galbay di pinjol manapun aman. Asalkan Anda tahu mana yang tidak mampu dan mana yang tidak mau. Anda harus bisa membedakan hal itu. Antara tidak mampu dan tidak mau, itu bertolak belakang jauh banget. Ya, tidak mampu kita toleh kanan kiri muka belakang, memang duit kita tidak ada, tapi itikat baik kita untuk menyelesaikan. Tapi apa boleh buat, usaha kita tidak membuahkan hasil. Tidak mau, sengaja mengulur-ulur waktu padahal dia mampu dan dia mau, itu tak lebih tak kurang, kalau saya bilang ini ya, itu sama aja dengan perampok online. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, saya pengen buat Anda semuanya sudah saatnya jujur dan terbuka. Jangan ada lagi yang ditutup-tutupi dan jangan ada lagi drama dalam hidup ini. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Intinya Anda galbay di pinjol manapun, insya Allah itu aman. Problem soal kedatangan DC Anda tidak usah khawatir, karena DC via telepon, DC via WhatsApp, DC via email, semuanya sama kok. Sama-sama melakukan penagihan. Hanya saja pemikiran Anda yang terlalu berlebihan mendramatiskan semua itu. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja, dan nanti Anda bisa lanjutin untuk konsultasi langsung sama saya. Mana yang masih kalut-kalut banget, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti ada nomor pribadi saya, ambil nomor saya dan kita berkomunikasi nanti apa hal-hal yang masih mengganjal dalam diri Anda. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam ya, atau selamat siang menjelang sore, terserah deh Anda mau nontonnya jam berapapun, pagi pun Anda nonton, malam Anda nonton, pokoknya selamat datang di YouTube Solusi Hutang MB. Ini saya cukup miris banget ya, mengingat mungkin Indonesia sudah darurat pinjol banget ya, di mana-mana keluh kesah tentang hutang, di mana-mana mereka juga sudah terlilit dengan beban hutang yang mereka sendiri sudah sangat sulit untuk keluar dari semua jeratan yang ada. Bahkan berapa banyak orang-orang yang kehilangan nyawa mereka, sudah berapa banyak mereka yang kehilangan pekerjaan mereka hanya sebatas mereka terlilit dengan hutang-hutang di pinjaman online. Mungkin selama ini kita sama-sama tahu ya bahwa pinjaman online ini sudah jelas ya, seperti yang dibongkar juga oleh petinggi dari OJK sendiri juga ya, kebetulan di dalam salah satu podcast yang saya dengar waktu itu, bahwasannya pengendali dari pinjol ini adalah kapitalis. Kapitalis itu adalah mereka yang
sebuah perusahaan swasta yang digerakkan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi mereka tidak peduli lagi mau seperti apapun faktanya, yang jelas mereka ingin keuntungan yang sebesar-besarnya. Seakan-akan tidak ada celah bagi masyarakat ketika sudah masuk dalam dunia pinjaman online, mereka akan diperas begitu aja. Jadi Indonesia hari ini menggantungkan harapannya mungkin di ujung jabatan Bapak Joko Widodo ya, di ujung jabatan Bapak Joko Widodo. Mungkin masyarakat juga bergantung juga di penghujung jabatan ini, tapi masyarakat lebih menggantungkan harapan mereka terhadap Bapak Prabowo yang menjadi presiden terpilih. Semoga saja ke depannya Indonesia jauh lebih baik lagi, karena saya melihat gini, seperti apapun perbaikan ekonomi, seperti apapun perbaikan di dalam hal itu, kalau ada satu sumber, sebuah kebocoran, ya sama kayak kita sedang mengisi sebuah tabung, tapi ada kebocoran di dalam hal itu, tetap aja kita mengisi tabung itu sepenuh apapun, tetap aja akan berkurang gitu, karena ada sumber masalah yang tidak teratasi sampai detik ini. Kalau misalnya kita melirik kepada adanya Kominfo yang mengatur soal digitalisasi ini, atau adanya OJK yang benar-benar mengatur soal pinjaman online atau pelaku usaha jasa keuangan, selama ini sama-sama kita lihat tidak ada sama sekali pergerakan tangan mereka yang benar-benar nyata. Justru yang kita lihat adalah seakan-akan gitu loh, seakan-akan ya, ini mungkin kita bisa berasumsi atau kita berandai-andai, seakan-akan kita lihat gitu loh, ada hubungan kedekatan antara pemilik pinjol dengan orang-orang OJK-nya gitu loh ya, atau ada hubungan kedekatan pemilik pinjol dengan orang-orang Kominfo-nya. Seakan-akan gini, berapa banyak kasus demi kasus yang dimunculkan atau kasus demi kasus yang dibikin oleh pinjaman online terhadap masyarakat Indonesia, apa yang terjadi gitu loh ya. Ada penggerebekan, misalnya penggerebekan tentang pinjol-pinjol ilegal, oke. Habis itu ada kasus tentang mengakhiri hidup, yang mana penyebab dari hal itu setelah dilakukan penyelidikan, penyebabnya adalah pinjaman online. Tapi pinjaman online mana yang sudah dibongkar dalam hal itu ketika ada seseorang yang kehilangan nyawa gara-gara hal itu. Makanya saya bilangin Indonesia darurat pinjol, dan kita menggantungkan harapan kita kepada presiden terpilih Bapak Prabowo ya. Mudah-mudahan dengan terpilihnya beliau, dilantiknya beliau nanti, itu beliau lebih menegaskan lagi soal era-era digital ini, terutama untuk peminjaman secara daring, peminjaman yang dilakukan hanya di rumah, supaya tidak terlalu banyak mencuri data-data pribadi, yang mana itu akan berdampak buruk terhadap masyarakat Indonesia gitu loh. Jadi percuma semuanya melakukan pemulihan ekonomi, perbaikan ekonomi, tapi pada dasarnya ada satu program yang besar, yang sengaja menghancurkan ekonomi kelas menengah ke bawah. Tapi saat ini korban pinjol itu bukan lagi kelas menengah ke bawah, tapi juga banyak yang kelas menengah ke atas. Jadi mereka sudah hampir menyeluruh. Saat ini ya, kalau dibandingin, itu peminat pay later lebih banyak daripada peminat kartu kredit. Masalahnya apa? Masalahnya soal kemudahan tadi, kegampangan dalam pengajuannya. Tapi orang-orang tidak pernah tahu apa resiko dibalik itu semuanya. Ya, jadi mereka hanya disodorkan dengan sebuah kemudahan, tapi mereka tidak diperlihatkan soal resiko dan dampak untuk jangka panjang. Ini yang perlu ditertibkan lagi oleh presiden terpilih. Dan lagian juga sudah ada juga keputusan dari Mahkamah Agung kemarin, yang mana ada 19 masyarakat yang melakukan gugatan langsung terhadap presiden, wakil presiden, terhadap ketua DPR dan Kominfo dan OJK juga, yang mana di sana Mahkamah Agung memerintahkan untuk presiden dan wakil presiden dan anggota DPR RI melakukan supervisi yang lebih tegas lagi terhadap otoritas jasa keuangan, yang mana menjadi kiblat dari semua pelaku usaha jasa keuangan yang ada di Indonesia. Hari ini pinjol itu adalah sumber kehancuran ekonomi Indonesia. Jadi kalau Indonesia tidak benar-benar tegas, apalagi soal pemimpinnya nanti, kalau tidak benar-benar tegas, ini akan berdampak lebih parah lagi terhadap ekonomi masyarakat kelas bawah nantinya. Ya,
bisa-bisa akan menimbulkan banyaknya tindakan kriminal, akan menimbulkan banyaknya masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat nantinya. Ini yang perlu ditertibkan biar kita bisa melihat satu regulasi yang pas, satu aturan yang benar-benar ketat, yang benar-benar bisa ditaati oleh pelaku usaha jasa keuangan, bukan seperti ini lagi. Kalau hari ini yang kita lihat adalah iklan dari pinjol itu bertaburan di media sosial, tapi tidak satupun kita melihat iklan literasi atau edukasi dari otoritas jasa keuangan, dari Kominfo dan dari pemerintah sendiri tentang bahaya-bahaya pinjaman online. Ya, yang ada adalah hanya himbauan. OJK hanya melakukan himbauan terhadap masyarakat untuk melakukan peminjaman terhadap pinjol yang telah legal, pinjol yang telah resmi, dengan OJK menyampaikan program mereka adalah cek 2L, legal dan logis. Kira-kira ya, kalau benar-benar ini ditelusuri ke lapangan, itu pinjol legal itu sebenarnya tidak logis sama sekali gitu loh. Ada aturan OJK, tapi aturan OJK itu hanya dianggap sampah. Dan inilah sebenarnya masyarakat Indonesia menggantungkan harapan mereka terhadap presiden kita terpilih nanti yang akan memimpin negara kita ini untuk 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan ekonomi Indonesia ini jauh lebih baik lagi, jauh lebih sukses lagi. Kalau memang Indonesia ini mau menuju Indonesia emas untuk 2045 nanti, perbaikilah tentang segi hutang-hutang yang terjadi secara daring, yang mana ini melumpuhkan ekonomi masyarakat. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan video ini bisa sampai dan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan juga untuk memperbaiki soal aturan dari pinjaman online yang mana selama ini selalu meresahkan dan benar-benar itu menghancurkan masyarakat yang ada di Indonesia, terutama mereka yang sudah mencoba untuk melakukan peminjaman, hanya meminjam dengan jumlah 1 juta tapi mereka harus kehilangan harta mereka 10 kali lipat dari pinjaman yang mereka ajukan. Ini yang harus diperbaiki. Ya, mudah-mudahan dengan terpilihnya Bapak Presiden kita yang baru, Indonesia sudah tidak darurat pinjol lagi gitu loh. Sudah tidak darurat utang lagi gitu. Oke?